Warga Jalan Haji Kala, Kota Makassar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jamil Nurul Hasanah, Kelurahan Panaikang, Selasa 20 Juli 2021. Meski demikian, panitia tetap mematuhi protokol kesehatan. Sejak pagi hari, panitia sholat Id telah mengumumkan agar para jemaah membawa sejadah masing-masing, memakai masker demi menghindari adanya penyebaran COVID-19. Menurut Sekretaris Panitia Sholat Id dan Kurban Masjid Jamil Nurul Hasanah, saat ini tetap dilaksanakan di masjid karena adanya dukungan dari masyarakat sekitar serta untuk menghindari kekeliruan sholat sendiri di rumah. Ya, begini, masyarakat di sini itu rata-rata kesian tingkat pemahaman ilmunya untuk melaksanakan sholat di rumah itu agak rendah, ya. Oleh karena itu kami hasil rapat itu walaupun pemerintah mengeluarkan, khususnya Kota Makassar mengeluarkan himbauan begitu, tapi kami dari pengurus mengadakan rapat dengan berdasarkan masyarakat itu kurang tingkat kemampuannya dalam pemahaman untuk salat Id di rumah itu kurang, maka kami sepakat dan banyak informasi dari misalnya dari provinsi juga kan mengeluarkan bahwa boleh, tapi dengan syarat protokol kesehatan. Prokes lain yang diterapkan panitia yakni jumlah jamaah yang dibatasi hanya sekitar 30% dari kapasitas masjid berlantai 2 tersebut untuk jamaah khususnya wanita berada di lantai 1 dan jamaah laki-laki berada di lantai 2. Sementara itu, salah seorang jamaah menilai Lebaran tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Nah, bagaimana rasanya Idul Adha tahun ini, Pak? Rasanya ya tidak sama tahun-tahun yang lalu ya. Artinya tahun lalu ada rasa kegembiraan, ada rasa kebersamaan, ada rasa saling silaturahmi bersama. Sekarang tidak. Menjadi imam sholat Idul Adha di Masjid Jamil Nurul Hasanah, yakni Dr. Hajufri, serta yang membacakan khutbah, Dr. Sabir Mahidin yang membawakan tema khutbah tentang hewan kurban dan solidaritas masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Id dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang berjumlah 14 ekor sapi serta 1 ekor kambing. Siti Aisyah, Muhammad Syukri, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.